KPK belakangan ini aktif mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PDI Perjuangan. Ya entah kebetulan atau tidak, ketika hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri protes kepada KPK, lembaga anti rasuah itu memeriksa suami Wali Kota Semarang, Alwin Basri. Nah, sudah ada jurnalis Metro TV di gedung KPK Jakarta. Andro, setelah diperiksa, suami Wali Kota Semarang, Mbak Ita, Alwin Basri ini mengaku menerima SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan. Apakah kemudian surat itu mengkonfirmasi mengenai status dari Alwin? Ya, Igan dan juga Zilvia, kalau kami melihat memang untuk hari ini di Gedung Merah Putih KPK, memang sejatinya KPK ini akan memanggil Heverta Gunaryanti yang juga merupakan Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, bersama dengan suami dan juga ini merupakan pimpinan dari Ketua Komisi D Provinsi Jawa Tengah, yaitu Alwin Basri. Namun hanya saja Heverta Gunaryanti ini berhalangan untuk hadir dikarenakan ada agenda pemerintahan di Semarang, Jawa Tengah. Sementara untuk pemeriksaan oleh Alwin Basri sendiri ini tadi sudah selesai dilaksanakan di siang hari dan Alwin Basri ini mendapatkan SPDP. Kalau kami melihat memang terkait dengan SPDP ini bahwa dimungkinkan adanya ditetapkan menjadi tersangka terhadap 4 orang yang diberikan SPDP ini. Keempat orang yang diterima SPDP ini, 2 diantaranya merupakan Alwin Basri, kemudian juga Heverta Gunaryanti, dan 2 orang lainnya ini merupakan dari pihak swasta. Tadi pun juga disampaikan oleh Tessa Mahardika yang juga merupakan jubir KPK bahwa pemanggilan dari Heverta Gunaryanti ini akan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk ditindaklanjuti atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan di lingkup pemerintahan Wali Kota Semarang. Selain itu juga, Egan dan juga Zilvia, memang untuk sejauh ini beberapa waktu lalu KPK pun juga sudah melakukan penggeledahan itu di kantor Heverta Gunaryanti atas dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Dan sejauh ini Tessa Mahardika yang juga merupakan jubir KPK belum mengungkapkan apa saja informasi yang digali dari Alwin Basri di hari ini. Namun ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Dan selain itu juga memang saat ini ada beberapa dugaan terkait dengan kasus korupsi di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Yang pertama adalah berkaitan dengan gratifikasi, kemudian gratifikasi pengadaan barang dan jasa, kemudian juga pemotongan insentif pegawai atas pungutan retribusi daerah. Dan berikut ini pernyataan dari juru bicara KPK, Tessa Mahardika, berkaitan dengan berhalangannya hadir Heverta Gunaryanti. Untuk salah satu saksi yang merupakan Wali Kota Semarang, yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024, mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD tahun 2024. Jadi informasinya sudah disampaikan kemarin. Artinya kapasitasnya dulu sebagai saksi, Mas? Panggilan hari ini sebagai saksi. Egan dan juga Zulfia. Baik. Andro, satu lagi, dalam beberapa waktu belakangan ini kita lihat KPK begitu intens ya, seperti dalam tanda kutip mengincar kader-kader PDI Perjuangan dari mulai Hasto Kristianto, Mbak Ita, kemudian juga Herman Heri. Ada apa dengan KPK? Apakah KPK mengonfirmasi apakah betul mereka secara sengaja membidik kader-kader PDI Perjuangan? Ya, Zilvia dan juga Egan, tentu saja Tessa Mahardika dan juga pihak KPK ini membantah bahwa memang ada tudingan pihaknya ini tengah membidik kader-kader PDIP. Seperti yang tadi Zilvia sampaikan, memang ada beberapa kasus besar yang saat ini sedang dibidik KPK berkaitan dengan misalnya saja Harun Masiku, kemudian juga baru-baru ini juga terkait dengan kasus dugaan korupsi di pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Memang sejatinya bahwa Tessa menjelaskan tadi bahwa proses penegakan hukum di KPK ini sudah berjalan sesuai dengan
dengan hukum yang berlaku, sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan tidak ada intervensi apapun kepada penyidik KPK. Walaupun memang kita ketahui bahwa saat ini KPK ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 berada di bawah rumpun eksekutif, dan juga pegawai-pegawainya ini merupakan dari aparatur sipil negara atau ASN. Namun ini tidak menjadikan bahwa penyidik KPK ini ada intervensi atau tidak ada perbedaan dalam menangani suatu kasus apapun. Kemudian juga adapun pemeriksaan terhadap dengan saksi-saksi yang saat ini berjalan, misalnya saja terkait dengan saksi-saksi terkait kasus Harun Masiku misalnya saja yang kembali aktif, memang ini berdasarkan dari informasi yang diperoleh, dan ini ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Dan selain itu juga memang kasus yang sekarang ditangani oleh KPK pun juga berdasarkan dari pengembangan dan kasus-kasus yang sudah terbukti di pengadilan. Selain itu juga tadi ada hal yang tak kalah pentingnya yang disampaikan oleh Tessa, bahwa pelanggaran dan tindak pidana korupsi ketika ada bukti, kemudian juga ada hal-hal yang dapat dibuktikan, maka KPK ini akan langsung melakukan penindakan. Dan ini dapat kami katakan bahwasannya KPK dan juga terhadap kasus-kasus ini sudah sesuai dari bukti-bukti yang ada sehingga ditindaklanjuti. Jadi ketika berbicara terkait dengan apakah memang ini membidik PDIP, ini bukan. Baik, terima kasih, dan demikian Zilvia yang dapat kami sampaikan langsung dari gedung KPK. Kembali ke Anda di studio. Andromeda Rizal, terima kasih atas informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.